Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Pagi ini kita sedang perjalanan menuju Klino, dan kita mampir di Waduk Pacal 1933 masih bersama Mas Yusuf Wijayanto. Ini kita masih nunggu teman kita yaitu Pak Budi dan bahkan Lombok seger. Wow. Oke guys, kita tunggu Pak Kan dan Pak Budi di sini. Oke, sambil ngopi tak angkat ini jadi YouTube dan ketok. Kita tuh betok. Kita bentar lah. Bentar. Oke guys, di sini saya akan sedikit membahas tentang gimana nge-YouTube. Ini versi Gusman Bojonegoro ya. Jadi ini perjalanan saya sempatkan membuat konten. Kenapa? Alasannya karena saya merasa bekerja sama dengan YouTube, dan saya itu berpikir kalau YouTube itu tempat harta karun. Jadi siapa yang mau bekerja keras, siapa yang mau berusaha, dia akan mendapatkan harta karun itu. Jadi, dan untuk mengomentari yang kemarin ada yang tersulut kayak di kolom komentar, ada yang merasa tersulut. Di situ saya bilang mikir pakai otak, jangan pakai dengkul. Terus salahnya di mana guys? Jadi pengennya mikir pakai otak, jangan pakai dengkul. Mas Yusuf mikirnya pakai apa? Ya pakai otak. Pakai otak lah, iya, berarti saya tidak ada salahnya. Iya. Saya bilang jangan mikir pakai dengkul, mikir itu pakai otak. Jadi ya sudahlah, versi masing-masing. Yang jelas untuk para YouTuber pemula, jika Anda itu memilih edukasi atau memberi hiburan atau yang lainnya, itu hak sampean. Cuman kalau saya pribadi untuk YouTuber pemula, sering-seringlah upload. Nanti semakin kita itu sering upload, maka di situ kita akan dapat pelajaran mana konten yang kurang bagus, mana konten yang bagus. Kalau menurut saya pribadi, ini menurut saya pribadi, tapi ini belum saya terapkan di konten ini, baru saya terapkan di konten yang satunya yang viewernya sudah 12.000 sekian. Itu yang paling efektif itu kita ngonten itu ambil fokus. Jadi fokus ke satu bidang. Jangan, yang saya maksud fokus satu bidang itu, kalau kita ambil bidang pertanyaan ya pertanyaan, kalau kita pengennya menghibur, menghibur. Terus kita harus apa ya, jenis rutin tiap hari itu. Kalau ngupload tiap hari jam 7 malam ya jam 7 malam terus, konsisten. Kalau jam 7 pagi terus. Itu yang saya terapkan di channel saya satunya yang 12.000 sekian subscribe-nya. Kalau di sini, kalau di konten ini, karena ini saya membuat ini konten itu konten quantity. Jadi isinya apa ya, Juk? Ya hiburan lah. Pokoknya hiburan apa wae masuk di sini. Nah. Jadi saya bisa sehari upload konten itu 5 kali. Entah itu ada isinya, ada manfaatnya atau tidak, pokok saya selalu up dan selalu up seperti itu. Saya meyakini semakin banyak video yang saya unggah, maka di situ kesempatan untuk diurangi YouTube ini ya. Dibantu YouTube. Itu peluang kita lebih besar karena pada dasarnya gini. Jika pilihan kita itu cuma 2, berarti kalau dua-duanya kita tidak suka, maka yo tidak akan dilihat orang. Jadi kalau kita membuat konten sebanyak mungkin, maka
salah satunya ada yang dibantu YouTube dan muncul di beranda, dan di situ juga selain kita selalu up video, kita juga harus ikuti algoritma YouTube, pengisian tag. Pada dasarnya saya ini gaptek guys, tapi saya berusaha belajar dan terus belajar. Jangan lupa thumbnail itu juga harus yang menarik. Tapi thumbnail saya tidak sebegitu menarik, pokok saya unggah. Dan hari ini saya akan membuat konten minimal 3 kali dalam sehari. 3 kali, insya Allah 3 kali. Ini perjalanan menuju Klino, nanti kita akan sidak lahan di Klino di tempatnya Mas Endro Susilo, dan kita masih nunggu teman kita, nunggu Pak Budi, dan nunggu bahkan sang konten kreator juga yang di bidang pertanian, khususnya di cabai. Jadi apapun yang kita inginkan, jika kita menginginkan sesuatu ya kita harus berusaha guys. Tidak hanya nge-YouTube, termasuk bertani bawang merah, kita itu harus selalu belajar dan terus belajar. Jangan cuma teori, jangan cuma ngomong doang. Oke. Untuk selanjutnya saya lupa namanya Cak Son TV. Oke, Cak Son TV. Di sini saya klarifikasi, oke. Di sini saya minta maaf kalau Cak Son TV itu merasa tersinggung. Tersinggung. Pada dasarnya gini guys, kalau sampan-sampan sudah paham ini untuk YouTuber pemula, YouTuber yang sudah kondang, YouTuber yang sudah punya nama, itu rata-rata dia tidak akan masuk di konten kreator pemula. Kalau sampai ada konten kreator atau YouTuber yang sudah kondang, yang sudah punya nama, masih komen di YouTube pemula, saya yakin itu channelnya tidak jalan. Saya yakin channelnya tidak jalan, itu menurut saya. Karena pada hakikatnya seperti ini guys. Untuk para pemula, buatlah komentar di YouTube yang senior itu sebaik mungkin, supaya ada yang terpikat dengan komentar kita. Siapa tahu yang punya channel itu menyematkan komentar kita dan bisa dilihat orang banyak. Terus lebih penting lagi menurut saya, sering-seringlah komentar sesama pemulanya. Jadi insya Allah nanti pasti akan dibales. Ya Mas itu ya. Tapi kalau kita komentar di channel yang sudah senior, yang sudah jutaan subscribe, kayaknya tidak akan direspon. Tidak mungkin direspon. Jadi gini, intinya selalu berusaha. Dan di sini saya jelaskan untuk penutup Mas YouTube ya. Saya jelaskan, saya tidak pernah tersinggung, saya tidak pernah marah ada komentar apapun, karena pada dasarnya saya itu tidak bisa harus mendengarkan ocehan-ocehan yang menurut saya baik itu penting maupun tidak penting. Jadi hidup saya itu seperti ini guys. Kalau ada orang yang suka sama saya senang, itu berarti orang itu support saya. Kalau ada orang yang benci saya juga senang. Setidaknya orang itu tidak akan pernah hutang sama saya karena benci sama saya. Jadi kalau sampean-sampean itu masih bisa didikte oleh orang lain, maka sampean-sampean masih tergolong hamba yang amatiran, masih bisa didikte oleh hukum sosial. Jadi saya enjoy, saya akan berbuat baik pada siapapun, termasuk orang yang baik sama saya maupun orang yang benci sama saya. Jadi orang yang baik sama saya itu tak penting buat saya, orang yang benci sama saya juga tidak penting menurut saya, karena pada dasarnya saya tidak bisa didikte. Intinya saya akan selalu berbuat baik kepada siapapun, karena hidup saya hanya bisa didikte oleh Yang Maha Kuasa. Jadi saya akan selalu berbuat baik ke orang yang berbuat buruk sama saya maupun orang yang baik sama saya. Selalu bertengadah untuk maju dan selalu merunduk untuk tawadhu. Jadi biar balance.
Oke, itu sedikit yang bisa saya isuk-isuk dilembing. Untuk selanjutnya nanti kita akan buat konten langsung di Gunung Pandan, di Desa Klino, sembari menunggu Bahkan Lombok dan Pak Budi. Nanti ini video tugasnya Mas Yusuf untuk ngedit ya Mas ya. Siap. Dukung terus channel Gusman Bojonegoro, karena di channel ini Gusman Bojonegoro akan selalu berbagi kerjasama. Insya Allah dalam minggu ini kita akan berbagi ke orang yang katanya informasinya yang kita dapat beliaunya itu tidak bisa melihat. Insya Allah kita akan berbagi ke situ, masih di wilayah Gusman Bojonegoro. Dan untuk teman-teman semua viewer Gusman Bojonegoro, kalau ada masukan, Mas Gusman di tengah saya ini ada yang perlu dibantu, silahkan komen di kolom komentar dan saya akan datang ke sana. Oke guys, karena Pak Budi sucup, Pak Budinya sudah datang sama Mbah Kannya. Sing mobilan atau sing motoran? Sepeda motor. Tuh. Kita lanjutkan perjalanan kita. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gas. Saya tangan kopi.